Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari COVID-19. Kita berdoa semoga pandemi ini di seluruh dunia ini ya, yang sudah dicanangkan oleh WHO ya, mudah-mudahan segera teratasi dan kita kembali normal seperti sedia kala, semuanya sehat ya. Teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Terima kasih yang sudah subscribe, karena dukungan kalian saya semangat untuk membuat channel-channel ini semakin berkembang ya. Saya akan selalu membuat konten-konten yang bermanfaat. Kali ini saya ingin melanjutkan mengenai ini ya, kemarin kan iklan di Shopee. Nah, tentunya setelah iklan itu apa yang terjadi ya? Jadi kita harus optimasi iklan di Shopee ya, setelah iklan ya. Karena merujuk dari pertanyaan teman-teman ya, ya sedikit protes tentunya pertanyaannya ya. Contoh seperti ini. Sudah iklan, kok masih belum ada penjualan? Satu. Terus kata kunci sudah saya praktekkan, sudah oke, tapi belum ada penjualan juga. Nah, ketiga, view sudah banyak, tapi kok sedikit yang klik. Berikutnya, sudah banyak yang klik, tidak ada yang beli juga. Nah, ini makanya perlu optimasi, atau iklan itu bukan yang saya berikan praktek iklan kemarin itu adalah ya memberikan iklan gimana caranya ya, tapi tidak setelah iklan tentu langsung otomatis penjualannya atau omsetnya meningkat ya. Tentunya seperti pertanyaan kata kunci sudah oke, tapi belum ada penjualan, itu kenapa ya? Dievaluasi kata kuncinya. Kata kuncinya sudah oke. Nah, kenapa kok nggak ada yang beli gitu ya? Produk yang dijual ini kira-kira kebutuhan yang mendesak nggak? Atau jangan-jangan produk seperti apa ya? Barang antik yang nggak semua orang pingin beli ya, cuman beberapa kolektor aja. Nah, produk kita itu kita ini sendiri gitu loh. Oh, ini barang yang tidak setiap hari orang harus beli ya. Bukan kebutuhan sehari-hari seperti beras atau sabun atau dan lain-lain itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, viewsnya sudah banyak, tapi kok kliknya sedikit. Nah, kalau viewsnya banyak tapi kliknya sedikit itu biasanya kata kuncinya kurang tepat. Memang benar, seperti yang kemarin saya katakan, memang benar kita menjual mesin misalnya ya, atau helm. Kita menjual helm, tapi yang diinginkan tuh bukan helm merek itu gitu loh. Jadi dia cuma ngelihat tapi nggak bakal klik. Nah, atau dia lihat nggak klik, itu kenapa? Karena begitu dilihat fotonya jelek, nggak menarik, malas klik. Jadi kita harus optimasi fotonya atau gambar barang produknya itu kita bikin ya semaksimal mungkin, yang bagus lah, yang menarik. Kalau perlu dikasih diedit, kasih thumbnail, ada tulisan apa, ada tulisan murah atau paling laris segala macam itu ya. Nah, berikutnya sudah banyak yang klik. Tadi viewsnya banyak, kliknya nggak ada. Nah, sekarang sudah banyak yang klik tapi nggak ada yang beli juga. Kenapa? Ini banyak faktor teman-teman ya. Salah satu faktor bisa aja harganya terlalu tinggi. Begitu diklik, waduh harganya tinggi ya kan. Kemudian diklik, dilihat, wah ini kurirnya nggak ongkir gratis ini ya kan. Ini nggak ada gratis ongkir, males beli yang tempat lain aja, toko lain yang gratis ongkir ya. Lumayan dia 20.000 loh ongkos gratis itu, ongkirnya ongkir gratis. Terus kemudian juga dia klik, tapi dia lihat, wah toko ini kok nggak pakai Gojek. Wah saya padahal pengen cepet. Nah itu salah satu ya.
ketiga tuh. Kemudian keempat, sudah diklik nggak dibeli, dia kliknya reputasi toko dilihat. Wah, ini nggak bener, ini bintang satunya banyak banget ya, reputasi toko. Makanya kita harus menjaga reputasi toko, teman-teman. Kemudian diklik lagi kok nggak beli, dia lihat testimoninya kok jelek-jelekin toko ini. Wah, gawat nih, saya nggak berani beli, ragu-ragu. Dia klik saja, dia lihat, dia klik, dia nggak jadi beli ya, karena ragu-ragu, karena ada testimoni yang menyudutkan atau negatif ya, testimoni negatif. Atau bahkan belum ada testimoni sama sekali, itu malah semakin meragukan ya. Tapi kalau testimoni itu ada 10 terus 1 jelek, itu biasa, wajar. 10 banding 1 itu tetap dia beli, karena ada yang biasanya juga pembeli juga menganggap wah itu yang satu orang itu rese, dia memang kelakuan seperti itu ininya ya, attitude-nya. Setiap beli di mana-mana dicek, ternyata dia selalu menjelekkan semua toko ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, kali ini saya akan tunjukkan ya, praktek langsung juga nih. Saya akan tunjukkan pengalaman saya yang kemarin saya iklan ya. Saya iklankan kemarin helm tuh. Apa yang terjadi? Apakah langsung ada penjualan ya? Kita saksikan bersama-sama ya mengenai iklan di Shopee saya kemarin. Ayo. Ini teman-teman, contoh iklan yang saya lakukan kemarin nih, yang saya berikan di tutorial. Saya isi ini di sebelah kiri ini ada nilai rupiah nih, kredit iklanku. Kemarin kan 25.000. Saya belum tambah-tambah lagi ya. Ini karena untuk analisa, untuk optimasi lagi. Ini sekarang 24 jam persis ya kira-kira ya. Kemarin kan sekitar jam ya ini kemarin saya iklan, sekarang baru 1 hari hitungannya, 24 jam persis ya. Ini kemarin dari 25 sudah tersedot ya kan, menjadi sisanya 6.440, kira-kira dia sedot 18 ribuan ya, 18 ribuan dia sudah ambil untuk iklan. Kemarin itu kan iklan minimal klik itu cuman 180.000 ya, 180 rupiah. Ini sudah dilihat sebanyak 3.000, 3K dilihat 3.000 nih ya. Nah, ini statistiknya 400 sekian. Ini untuk yang kategori apa, kategori ya, ini kategorinya ya. Kemudian jumlah kliknya 78, presentasenya klik 2,57. Dari klik dari yang lihat terus yang klik itu cuman 2, kurang efektif nih, berarti kurang menarik mungkin gambarnya ya. Ini analisa kita. Jumlah pesanan 0, produk terjual 0 tentunya, omset juga 0 ya. Biaya sudah di sini, biaya sudah masuk ke 13, yang terrekod di sini 13.600. Harusnya kan sekitar 18.000, mungkin yang 5.000-nya belum terrekod ya. Wah, ini kembali ke 5 kembali. Maaf. Nah, ini tadi dia sudah dilihat 3.000 ya. Kita lihat statistik produk, statistik keseluruhan udah kita ini tadi ya. Nah, sekarang kita lihat statistik produk, baru 1 hari sudah 25.000, udah tinggal 6.000. Kira-kira 1 hari itu, kalau ini kan berdasarkan apa kemarin itu kata kunci, semakin banyak kata kunci. Kemarin kan disarankan kata kunci banyak sekali. Ini saya sudah pilih ya kata kuncinya itu kemarin, kalau nggak salah 3 atau 4 ya. Kata kuncinya itu saya tidak ikut rekomendasi dari Shopee. Ini kata kuncinya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 nilai per kliknya 180 rupiah. Nah, ini ada yang tidak diklik, tidak dilihat, helm ARL nggak ada yang ngetik. Yang paling banyak kita bisa lihat dari sini ya. Nah, ini yang 3.000K ini dilihatnya 3.000 dilihat, itu adalah kata kunci helm saja. Nah, inilah
kalau tidak spesifik ya, helm saja, orang lihat helm terus diklik, oh ternyata helmnya begini doang, saya maunya yang full face, ini ternyata half face misalnya ya. Jadi di sini kenapa tidak sudah dilihat sampai 3000, yang melihat 3000, terus jangan merasa sendirian, wah saya sudah iklan kok nggak ada yang beli. Ini saya juga iklan nggak beli, karena yang dicari sama pembeli itu kemungkinan bukan yang helm ini, atau helm saya ini masih tergolong harganya ada yang lebih murah, bisa jadi ya. Tapi sebetulnya saya kemarin, nanti saya tunjukkan ya, produk yang saya jual itu saya sudah survei, harga termurahnya itu 150. Nah ini saya jual 147 sekian, itu harusnya sudah paling murah ya. Makanya terus ini misalnya kita lihat lagi ya, helm motor SNI itu yang lihat 19 orang, cuman diklik 2 kali ya, diklik 2 kali. Terus kemudian helm ALR ini nggak ada, ini dilihat 22, jumlah kliknya ini ya sudah ARL, tapi yang dimaksud ARL dia mungkin bukan yang dia mau, dia cuma lihat tapi oh bukan yang ini maksud saya ya, bisa jadi. Kalau helm ini lebih luas, ini sebetulnya bikin boncos ya, nggak spesifik ya. Orang lihat helm ini gambling, lihat helm, wah ini cocok nih, langsung diklik ya, itu gambling. Tapi begitu helm, semua helm dia keluar kata kunci helm ya, termasuk kita, ternyata tidak diinginkan helm yang kita iklan. Helm motor SNI ini sama juga, nggak spesifik. Nah ini saya coba kemarin Zeus ini ternyata tidak diminati juga ya, yang lihat cuma 7. Ini juga helm saya sebetulnya, ini saya kasih contoh aja, tapi ini sudah saya hapus yang nggak kira-kira nggak efisien ya, maksudnya bikin boncos ya, saya hapus saja. Jadi supaya menghemat, nggak top up terus gitu ya. Ini ya contoh teman-teman ya. Jadi apa yang harus kita optimasi lagi ya, kita masing-masing produk punya karakteristik ya. Saya sendiri memberi contoh seperti ini, nggak harus yang saya iklan, saya ahli iklan itu bukan begitu iklan jaminan langsung dibeli, bukan. Iklan itu cuman untuk supaya dilihat, iklannya kan iklan kata kunci. Jadi kalau dalam online, bisnis online, mereka itu kan biar cepat, saya mau cari helm, dia ketik helm, tapi yang diinginkan bukan helm yang kita iklan gitu loh. Dia klik helm, wah ini kok helm apa, helmnya bukan Indonesia nih, nggak ada SNI nya, ditambahin helm SNI ya, supaya dia helm Indonesia. Nah kalau dia tahu mereknya, ada orang yang beli itu tahu merek, ada yang nggak tahu merek kan, seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kita tulis helm saja atau kita tulis merek ya. Spesifikasi boleh, tidak spesifikasi boleh, tapi ini untuk pilihan kata kunci ya. Semakin banyak kata kunci yang mendekati, itu bisa jaring kita bisa menangkap pembeli lah. Cuman ini kesimpulannya saya, helm ini sebetulnya teman-teman ya, helm ini sebetulnya modalnya 150. Saya bongkar nih, saya rahasianya nih. Belinya 150.000 ya. Memang paling murah, saya udah cari-cari helm ini harga 150.000. Kenapa kok bisa berani jual 147.000 ya? Saya kan dapat ongkir gratis sama pakai koin yang diberikan Shopee. Kira-kira saya itu kalau dari subsidi Shopee itu saya dapat sekitar 20.000 ongkir, sama ya saya cuman bayarnya sekitar 120-an lah, anggaplah 125 ya, 125. Jadi artinya kalau saya jual lebih dari 125 itu saya masih untung, nggak rugi ya. Jadi itu rahasia kenapa saya kok jualnya lebih murah. Tapi ini saya sebagai contoh saja, karena ini sebetulnya bukan dropship, saya reseller nih. Saya beli dulu barang itu, saya taruh di rumah, saya lihat oh seperti ini, saya iklan lagi, saya jadikan tutorial ya. Nah saya jadikan tutorial, saya bikin iklan. Nah ternyata ini yang terjadi
banyak yang lihat, belum tentu dibeli walaupun harganya sudah lebih murah daripada harga supplier. Nah, kenapa seperti itu? Ya, banyak faktor teman-teman ya. Ya kalau saya sih nggak terlalu ambil pusing ya, udah yang penting produk yang lain kita optimasi lagi, karena kan pedagang banyak ya. Ada yang memberi voucher lagi, ada yang memberi kalau beli di tempat dia nanti dapat voucher sekian ya, banyak macam-macam ya teman-teman ya, dapat gift atau apapun lah, banyak ya. Jadi kita kalau disuruh ngelawan yang begitu-begitu ya mungkin belum waktunya, atau kan kita masih pemula nih, yang wajar-wajar aja. Dibeli syukur, nggak dibeli syukur. Kenapa? Ya karena dropshipper itu kan kita tidak, saya memberikan tutorial ini sebetulnya untuk dropshipper ya, tidak ada modal, tidak ada stok barang, maaf, modal ada tetap tapi nggak stok ya, tidak ada modal mandek maksud saya ya. Ada modal tapi tidak mandek, maksudnya stok barang itu kan modal mandek, kita stok. Tapi kalau dropship enaknya itu apa? Modalnya kalau kita pakai kalau ada pembelian, ada order, nah itu lebih cenderung lebih efektif dropship daripada reseller. Kalau reseller kita gambling, kita taruh barang di rumah hampir seperti supplier, tapi kuantitasnya, jumlah produk yang kita stok itu lebih sedikit daripada supplier ya. Jadi sebetulnya reseller itu adalah turunan atau kopinya si supplier, tapi dalam miniaturnya ya. Supplier kan jumlah besar, jutaan produk dia stok, dia importir 1 kontainer 2 kontainer. Terus reseller di bawah itu ada reseller itu yang nyetok mungkin 10, 100, 200, 1000 produk ya. Nah kalau dropship ya, itu kelebihannya dropship adalah yang saya ceritakan tadi ya, makanya saya pilih bisnis dropship. Resikonya hampir dibilang ya nol ya, hampir ya resikonya ya. Kalau tidak terjadi apa-apa ya kita gak ada resiko sebetulnya dropship, itulah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini langsung praktek ya, jangan takut, jangan langsung down, tetap semangat. Ini saya berikan contoh, saya pun beriklan tidak langsung dengan 3000 yang lihat, di kliknya sudah 78 sesuai ini ya, 3000 di kliknya aja sudah, ini ada tanggalnya dilihat nih, 3000 dilihat, jumlah kliknya 78 saja, tidak ada pembelian, tidak ada penjualan ya. Mungkin berarti saya mawas diri, ini produk tidak terlalu diinginkan oleh masyarakat ya. Ya karena kemarin yang menginginkan saya, oh ini produk saya kan kemarin beli berdasarkan ini produk akan saya contohkan tutorial. Saya akan lihat karena online, saya tidak lihat megang ya, tidak megang barangnya, saya online, saya ingin tahu, saya order sampai rumah, saya lihat oh seperti ini. Kalau bagus saya pakai sendiri gitu loh maksud saya. Kalau misalnya nggak laku pun, ini barang memang saya butuhkan ya, seperti itu saya kemarin. Jadi nggak mikir macam-macam lah, pokoknya saya beli buat contoh, buat tutorial, nggak laku ya saya pakai sendiri ya. Saya pakai sendiri karena saya butuhkan juga helm ya, yang murah-murah, yang untuk harian, nganter anak sekolah, pasar ya. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dicoret-coret di komen ya, kolom komennya diisi. Terima kasih yang sudah klik like ya. Tolong juga di share kalau memang bagus ya, menurut kalian bisa untuk teman-teman kalian di semua medsos yang kalian miliki, boleh di share ya. Terima kasih ya. Kemudian juga yang subscribe, yang belum silahkan subscribe dulu ya, supaya apa? Supaya saya lebih semangat dan saya akan bikin tutorial-tutorial sesuai request teman-teman yang sudah subscribe ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah ini teman-teman, ini helmnya yang saya iklan ini ya. Ini
dari harga 250 coret saya bikin ini lagi, promo lagi coret, jadi 147.500, diskon 41%. Yang like 2, yang lihat di sini 112, jadi tidak sesuai ya. Di analisa tadi kan 3000, ternyata di sini tertulis cuma 112. Ya kita klik nih sekarang, kita klik barangnya seperti apa. Nah seperti ini teman-teman. Jadi produk yang kita ini sudah gratis ongkir nih, gratis ongkir ya, gratis ongkir. Nah di bawah ini kan biasanya suka ada yang setara itu, helm seperti itu dengan harga berapa. Oke ya, kita sekarang cek harga yang paling murah ya, kita cek aja harga paling murah di kita ketik dulu nih. Tadi udah saya copy, tempel. Nah helm motor ini nggak usah black atau apa ya, penting ini aja dulu, ARL. Nah, ini otomotif, klik. Berapa sih dia jual paling murah? Helm ini sih, oh ini sudah ada harga yang lebih murah nih, 147. Ini belum keluar ininya ya. Ini yang ini 100, ini warna putih white gloss 140 terjual 17. Kalau yang warna grey dove dia terjual harga 150. Ini 150 terjual 21. Terus yang lain, coba kita klik ini ya, klik harga yang paling murah nih, dari yang paling murah 100. Kita cari yang di dekat-dekat 140-an lah ya. Jadi harga saya tadi 147 lebih sedikit, ada yang paling murah tadi 147 ya. Ini 140 yang saya sudah kasih tanda ini. Ini radar hijau beda, ini helmnya beda. Ini yang paling murah 147. Saya jual 147.500 ya. Ya tentunya akan milih yang ini, yang 147 ini sudah terjual. Ya, akan dipilih seperti ini. Ini kalau mau dibeli lagi, ini kita turunkan lagi menjadi 145 ya, jadi 145 teman-teman. Tapi it's okay, nggak harus harga murah. Ini bahkan kalau saya naikkan jadi 155 atau apapun, kadang-kadang ini kan saya bisa pakai Grab. Yang ini bisa pakai Grab apa enggak, kita lihat. Maka dia bisa pakai Grab juga. Kita cek cara ceknya sini nih, ongkir. Kita buka ongkir ya. Oh dia dari 150 dicoret. Nah, oh dia bisa juga nih Grab nih, Grab Ocean Someday ya. Ini untuk analisa, berarti artinya kita bersaing dengan ini. Kalau bisa ya kita turunkan lagi, kalau memang kita mau murah-murahan ya, bukan berarti mau perang harga. Tapi kan kita sudah iklan nilainya 25.000 ya kan, nilai 25.000 sudah habis untuk iklan. Jadi kalau kita iklan lagi 25.000 lagi, berarti harga barang itu udah plus iklan ya kan. Modal 150 tambah iklan 25, harusnya secara wajar saya harus jualnya 175 ya, 175 itu minimal modal ya kan. Tapi kalau dalam jumlah besar, misalnya kita punya 100, kita bagi 100 iklan itu kita bagi 100, misalnya 25 bagi 100 ya, per helm jatuhnya kan kita cuman kena biaya ya, itu perhitungannya. Tapi kalau helm kita cuman satu, kita iklan 25.000 ya, tambahnya 25.000 tentunya ya. Tapi kan saya udah bilang bahwa saya belinya dapat subsidi dari Shopee. Saya waktu itu sekitar cuman beli senilai berapa ya, 125 ribuan lah. Jadi
Jadi kalau tambah iklan 25.000, 150.000 lebak bu aja ya. Saya yang penting bisa memberi tutorial pada teman-teman, itu udah alhamdulillah, itu aja ya. Terima kasih sudah ya teman-teman ya, itu sudah saya buktikan langsung praktek ya, bukan teori-teori lagi ya. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dicoret-coret di komen ya, kolom komennya diisi. Terima kasih yang sudah klik like ya. Tolong juga di share kalau memang bagus ya, menurut kalian, bisa untuk teman-teman kalian di semua medsos yang kalian miliki, boleh di share ya. Terima kasih ya. Kemudian juga yang subscribe, yang belum silahkan subscribe dulu ya, supaya apa? Supaya saya lebih semangat dan saya akan bikin tutorial-tutorial sesuai request teman-teman yang sudah subscribe ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.